Temanya adalah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dua, memahami perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada video yang telah Ibu siapkan video. Dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi dalam bahasa Inggris Constitution, dalam bahasa Belanda Konstitusi, dalam bahasa Jerman Constitution, dalam bahasa Latin Constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah hukum dasar yang sudah diamati video, berarti Anda telah memahami tadi apa saja yang ditonton saat Ibu tayangkan video pembelajaran kita. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu, apa saja yang dilihat, yang diamati tadi saat video kita putar? Apa yang kalian amati tadi? Coba. Ibu menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Agus Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Nah, itu ya. Berarti itu tadi yang ditonton saat diputar video. Kemudian, jadi siapa saja yang Anda ketahui tentang pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Apa nak? Coba. Yaitu menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Bagus. Sekarang
dibentuk kelompok, disusun dengan tertib. Silakan bentuk kelompok, nak. Silakan bentuk kelompok karena ada tugas yang telah disiapkan di LKPP. Ya, jadi sekarang Ibu bagikan tugas LKPD. Silakan nanti didiskusikan, nak. Ini tugas kelompok A, ya. Tugasnya adalah bagaimana hasil sidang PPKI. Silakan dijawab, ya. Tugas kelompok B, sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945. Coba diuraikan, ya. Ini kelompok B. Dan ini tugas kelompok C, yaitu bagaimana perubahan naskah Piagam Jakarta dan rancangan Undang-Undang Dasar oleh PPKI. Ini, ya. Gimana soalnya kelompok C? Silakan diskusikan, ya. Apa jawaban yang paling tepat? Bagaimana? Sudah bisa dipresentasikan hasil diskusinya? Sudah. Siapa kelompok yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Kelompok B. Oke, berarti biar ibu, ya, yang mengambil. Silakan kelompok B mempresentasikan hasil diskusinya. Disilakan. Baik teman-teman, kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut pertanyaan sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pada 1 Juli hingga 18 Agustus tahun 1945. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Agustus tahun 2000. Demikian saja hasil presentasi kami. Jika ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok A dan C, silakan. Bagus. Ya, kalau ada tanggapan, pertanyaan dari kelompok A dan C dari hasil diskusi kelompok B, disilakan. Bagus. Silakan. Pada tanggal berapakah Undang-Undang Dasar tahun 1945 disahkan? Baik, kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok A, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang mempresentasikan hasil diskusinya adalah kelompok A. Baik, teman-teman, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari pertanyaan uraikan menurut Anda hasil sidang PPKI. Hasil sidang pertama PPKI yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni 1. Mengesahkan. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok A. Jika ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok B dan C, kami persilakan. Ada dari kelompok B? Silakan. Apa tujuan dibentuknya PPKI? Baik, kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok B. Tujuan pembentukan PPKI adalah untuk menggantikan dan melanjutkan tugas BPKI. Sekarang inilah kelompok yang kita tunggu-tunggu. Kelompok yang paling terakhir adalah kelompok C. Berikan aplaus buat kelompok C. Baik, kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari pertanyaan perubahan naskah Piagam Jakarta dan rancangan Undang-Undang Dasar oleh PPKI. Menurut buku PKN SMP, dalam sidang pertamanya, PPKI telah melakukan beberapa perubahan pengurusan pembukaan pasal. Sekian presentasi kami. Apa fungsi Pancasila sebagai dasar negara? Baik, kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok A.
Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi dan peranan penting bagi kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan juga negara. Pancasila juga Berarti dari hasil diskusi anak-anak ibu dari kelompok A, B, dan C sudah mulai mendalam, ya, bahkan lebih dimengerti, lebih dipahami apa itu pengesahan dan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada soal evaluasi yang telah ibu siapkan.